adalah penetapan formasi ya tahun 2024 khususnya untuk P3K. Jadi dari usulan-usulan yang sudah disampaikan itu, maka untuk P3K daerah itu ada 301.000 ya 975 ya. Baik untuk guru, kesehatan maupun tenaga teknis lainnya. Nah, kemudian yang kedua untuk P3K untuk instansi daerah itu ada 729.000 ya. Nah, ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ini penting nih ya sebagai dasar ya, catatan-catatan penting bahwa kita perlu mempersiapkan dan mengoptimalkan ya penetapan formasi yang kita siapkan. Nah, oleh sebab itu maka mungkin dalam waktu dekat tim BKN akan menyiapkan jadwal ya seperti kemarin sehingga teman-teman di tahapan kelima ini pengumuman tahapan kedua ini untuk pengumuman itu mungkin bisa nanti dilaksanakan ya supaya nanti prosesnya itu bisa kita laksanakan di tahun ini. Nah, selain itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, maka mekanisme pun nanti harus didasarkan kepada regulasi yang sudah kita siapkan. Dan ini Pak Menteri juga sudah menandatangani beberapa keputusan ya terkait dengan mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Di mana bahwa pada prinsipnya tidak ada istilah tidak ada seleksi. Tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis. Tapi teman-teman itu wajib mengikuti seleksi. Ya. Nah, akan tetapi pelamar itu akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Berarti apa? Ini tidak menggunakan nilai ambang batas. Ya. Ini adalah kesempatan bagi teman-teman semua ya, tenaga-tenaga non ASN itu untuk bisa mengikuti seleksi. Nah, yang paling penting itu kembali lagi ke pemerintah daerahnya. Harusnya tadi menyiapkan jabatan-jabatan bagi mereka yang sudah bekerja di instansinya. Nah, kemudian juga kami juga sudah membuat prioritas untuk pengisian ya, yang secara berurutan. Siapa saja yang menjadi prioritas? Pertama, ex-THK 2. Nah, diharapkan nanti ex-THK 2 ini bisa ikut melamar ya, kemudian bisa ikut mengikuti seleksi. Yang kedua adalah non-ASN yang terdaftar dalam database non-ASN di BKN. Ya, itu sudah pasti. Nah, yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Karena banyak keluhan-keluhan dari teman-teman, kami sudah bekerja puluhan tahun gitu ya, tapi belum terakomodir dalam database BKN. Ya. Nah, oleh sebab itu harapannya siapa saja yang mengikuti seleksi melalui mekanisme ini bisa mengisi lowongan formasi. Ya. Dan yang di luar itu nanti bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K yang paruh waktu. Jadi tidak perlu khawatir. Kenapa demikian? Perubahan status ini jadi penting. Karena Desember 2024 ini tidak boleh lagi ada statusnya non ASN, gitu ya, non ASN. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian bagi teman-teman Pemda khususnya melihat prioritas-prioritas ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini khusus Kepmenpan 349 ini mekanisme seleksi P3K untuk kesehatan. Ya. Ini pun sama nanti pelamar yang dinyatakan lulus itu yang berperingkat terbaik. Ya. Kemudian pengisian formasi ini juga diprioritaskan secara berurutan bagi siapa saja. Yang pertama adalah pelamar dengan kualifikasi diploma 4 bidang pendidik tahun 2023. Ini ingin kita beresin. Ya. Jadi kemarin ada beberapa masalah pengangkatan untuk bidang pendidik ini sehingga kesempatan di tahun 2024 ini sesuai koordinasi kami dengan Kemenkes dan BKN itu kita beresin di tahun 2024. Untuk selanjutnya ada ex-THK 2, kemudian ada non-ASN dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja. Nah ini bagi JF dokter dengan subjabatan dokter spesialis dan dokter subspesialis, maka pengalamannya itu dapat dihitung sejak kapan? Itu sejak menempuh dokter spesialis dan atau dokter subspesialis. Supaya tidak dirugikan. Karena itu bagian dari pengembangan kompetensi bagi teman-teman yang sekolah dokter spesialis. Karena dokter spesialis itu selain sekolah dia juga sambil bekerja. Ya, sehingga itu dapat menunjang. Kemudian pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi dapat dipertimbangkan
untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu ini adalah solusi kita dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah, ya, di instansi daerah. Nah, di instansi daerah juga sama, pelamar itu dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Nah, ini pengisian formasinya ini diprioritaskan bagi siapa? Yang pertama adalah pelamar prioritas, ya. Sebagaimana dulu yang memang menjadi prioritas untuk diangkat menjadi guru. Ya, kemudian ada guru X THK 2, dia yang terdaftar tapi dengan catatan aktif mengajar di instansi pemerintah. Karena ada juga yang mereka terdaftar tapi sudah tidak aktif lagi mengajar. Nah, berarti ini dia tidak punya lagi kesempatan untuk mengikuti seleksi dengan prioritas di kebijakan Kepmenpan 348. Ya. Kemudian juga guru non-ASN ya, di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dengan catatan dia aktif mengajar. Kemudian kesempatan juga diberikan bagi potensi-potensi guru yang memang lulusan pendidikan profesi guru, ya, yang menjadi target prioritas dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Nah, jika terdapat pelamar prioritas yang berasal di luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, maka ini harus disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru dari kepala instansi atau lembaga yayasannya. Ini penting Bapak Ibu teman-teman sekalian, jangan sampai nanti pemerintah yang disalahkan melalui proses ini. Karena apa? Banyak sekolah swasta yang akhirnya dia kehilangan guru-guru terbaiknya. Nah, makanya kalau ada izin berarti kita punya asumsi bahwa gurunya itu sudah terpenuhi di swasta itu. Ya, sehingga nanti tidak ada persoalan di kemudian hari. Kemudian pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar, maka dia akan mendapatkan nilai paling tinggi, ya sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ini berarti linearitas itu akan terkait dengan kapasitas yang bersangkutan, kompetensi yang bersangkutan. Karena itu adalah wujud pengakuan bahwa orang itu kompeten. Nah, selanjutnya ini juga yang penting, semuanya sama bahwa pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi itu akhirnya juga dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, harapannya bahwa mekanisme seleksi P3K ini bisa mengakomodir sebanyak mungkin kuota untuk non-ASN. Jadi prioritas di dalam 3 Kepmen ini adalah untuk mereka yang memang statusnya sudah non-ASN, sudah non-ASN di instansi pemerintah, ya instansi pemerintah. Nah, oleh sebab itu ini sudah kita rangkumkan bahwa prioritas secara berurutan itu, ya baik guru maupun tenaga kesehatan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Namun, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, seleksi ini tetap menggunakan CAP-nya BKN, ya, tapi dengan kelulusan terbaik. Dan yang paling penting, ketika kemarin itu ada teman-teman yang kekurangan pengalaman, kami yakin bahwa di tahun 2024 ini, mudah-mudahan pengalaman 2 tahunnya itu sudah rata-rata terpenuhi, ya, rata-rata terpenuhi. Karena kemarin itu baru 1 tahun dan sebagainya. Sehingga pengalaman di bidang kerja itu ya sesuai dengan kompetensi jabatan itu yang minimal 2 tahun itu mudah-mudahan bisa terpenuhi untuk jabatan fungsional ahli pertama dengan terampil. Ya, dengan terampil. Jadi terampil itu bisa secara keseluruhan, tapi yang untuk keahlian itu untuk hanya ahli pertama. Tapi bagi mereka yang akan masuk ke jenjang ahli muda, maka minimal itu dia harus 3 tahun, ya. Kecuali bagi jabatan fungsional dosen, ya, pengawas sekolah maupun jabatan fungsional bidang kesehatan. Nah, yang dimaksud aktif bekerja di instansi pemerintah itu selama paling kurang 2 tahun berturut-turut, ya, pada saat melamar. Berarti dia bisa di satu tempat atau tempat lain, tapi dia bekerja secara berturut-turut. Nah, namun demikian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mereka itu tetap prinsipnya bisa melamar dengan formasi yang ada itu. Nah, apabila tidak dapat mengisi formasi, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu dengan mekanisme nanti diatur oleh instansi masing-masing. Ya, berapa
gaji yang mereka atau penghasilan yang mereka terima, kemudian kebutuhan kompetensi mereka untuk mengisi waktu di pekerjaan ini kira-kira akan diberikan berapa lama, ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kemarin juga kita sudah sampaikan bagaimana kebutuhan PNS, baik untuk umum maupun yang khusus. Nah, sementara yang P3K ini jika masih terdapat formasi yang kosong, ya dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi seperti optimalisasi ya di sini ya, lokasi kebutuhan yang berbeda. Kemudian tetap dia berperingkat terbaik di jabatan itu. Jika instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, maka pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tadi. Jadi di awal itu, instansi itu seharusnya sudah merencanakan ya apa-apa yang harus mereka lakukan. Dan ini barangkali Bapak Ibu menjadi catatan penting juga ya bagi baik pelamar maupun bagi para pengelola ya. Jadi apabila pelamar itu melamar lebih dari satu instansi dan satu jenis pengadaan satu jenis jabatan atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, dia dianggap gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi mohon ketika seleksi administrasi itu, panitia itu betul-betul bisa mengamati dan menelaah dengan baik, ya secara selektif. Ya. Yang kedua nih, ya disampaikan juga kepada para pelamar bahwa pelamar dilarang membantu dan atau melakukan kecurangan. Ya, pada saat apa? Pada seluruh tahapan pengadaan. Kalau di administrasi saja dia sudah buat kecurangan, dia termasuk kena. Karena kita sebutkan pada setiap tahapan. Ya, kalau dia terbukti apakah dia membantu melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh lagi melamar pada penerimaan ASN. Jadi tidak ada periodenya nih. Kalau dia curang, berarti bisa saja nick-nya itu akan terkunci. Ya. Ini selanjutnya dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi dan atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau P3K, kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan pun dikenai sanksi tidak boleh melamar ya pada penerimaan ASN untuk 2 periode tahun anggaran ya. Pengadaan pegawai ASN tahun berikutnya. Jadi ini penting Bapak Ibu, teman-teman sekalian supaya kita tidak menutup peluang bagi mereka yang hebat dan ingin menjadi aparatur sipil negara, tapi karena persoalan 3 ini dia akhirnya tidak bisa ikut. Nah, oleh sebab itu kami ingin sampaikan bahwa kepada teman-teman semua para pengelola, lakukanlah proses pengadaan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi temuan-temuan ya yang menyebabkan nanti mengganggu aspek integritas dan moralitas kita dalam sistem pengadaan. Jadi kita betul-betul harus menjaga dan memiliki komitmen menjaga integritas dan moralitas dalam sistem pengadaan. Kemudian juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait juga dengan teman-teman yang non-ASN, di mana sudah ada namanya dan sebagainya, sudah ada pendidikannya dan sebagainya, mohon antara orang, kualifikasi dan jabatan unit kerjanya itu disinkronkan. Ya, jangan sampai nanti tidak sinkron gitu. Jadi orang aja ternyata kualifikasinya berbeda, akhirnya juga dia nggak masuk. Ya, jadi ini kesalahan jadi bukan di kami sesungguhnya jadinya. Ya, nah oleh sebab itu tolong kualifikasi jabatan dan unit kerja itu dicermati sekali. Ya. Kemudian tahapan seleksi ini harus diikuti. Ya jangan sampai Bapak Ibu ternyata tahapan seleksi sudah berjalan, minta perubahan ini, itu, dan sebagainya. Karena kita tidak akan akomodasi lagi. Karena ini akan mengganggu proses tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh teman-teman BKN. Ya, jadi teman-teman BKN ini juga tergantung kepada kebijakan yang sudah kita lakukan. Jadi mohon Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan baik ya dengan BKN ya sehingga tidak lagi nanti ada dalam perjalanannya perubahan ya, afirmasi dan sebagainya ya. Kemudian juga harus memperhatikan alokasi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang jika ada di sana. Nah, oleh sebab itu proses-proses ini barangkali yang nanti harus dijalankan oleh teman-teman semua. Ya mungkin nanti dari timnya Mas Surya kami persilahkan nanti untuk menyampaikan beberapa hal penting ya terkait dengan bagaimana proses penyerahan nanti untuk apa namanya
teknis untuk penyerahan formasi bagi teman-teman, mohon nanti supaya bisa dijelaskan secara detail sehingga nanti teman-teman daerah khususnya yang jauh bisa mempersiapkan. Dan nanti pada forum itu kami juga akan berikan kesempatan teman-teman sekaligus berkonsultasi ya Mas Suryo ya. Jadi ada kesempatan untuk konsultasi dengan tim Mas Suryo nanti sudah siap-siap nanti untuk kita siapkan mejanya. Jadi sekaligus saja apabila hal-hal teknis yang perlu ditanyakan nanti bisa langsung pada forum ketika ketemu di Hotel Sahid. Kemudian bagi teman-teman Papua mungkin juga akan ada waktu khusus. Nanti mungkin Mas Surya akan menjelaskan dengan tim. Saya kira itu Mas Yoga beberapa poinnya yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya silakan dari tim teknis untuk menyampaikan hal-hal yang teknis selanjutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada kekurangan dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahan kebijakan pengadaan P3K tahun 2024. Bapak, ini merupakan informasi yang sangat ditunggu-tunggu Pak oleh instansi pemerintah dan masyarakat tentunya Pak. Semoga kebijakan-kebijakan ini bisa diimplementasikan sesuai dengan prinsip dan amanat undang-undang yang tadi telah disampaikan oleh Bu Sesmen. Bapak Ibu sekalian hadirin yang masih fokus dalam sosialisasi, yang terakhir dan tidak kalah penting tentunya, marilah kita simak informasi dan arahan dari Bapak Surya Hidayat selaku PLT Asdep Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Kepada Mas Suryo, Mas, waktu dan layar kami serahkan kepada Mas Suryo. Tes sudah terdengar ya. Mas juga terima kasih, mohon izin Pak Deputi SDM, Pak Deputi Mutasi, Bu Sesmen yang kami hormati, mohon izin. Ada beberapa hal. Kami rangkum pertanyaan, mungkin kami coba untuk menyampaikan salah satunya bagaimana pelamar prioritas itu apa, lalu apakah teman-teman yang tidak terdata di database PKN bisa melamar. Nah, ini saya izin sedikit Mas Yoga sebelum ke teknis untuk penyerahannya. Ini Mas Yoga, saya bisa share screen nggak? Baik Pak, kami siapkan dulu. Sudah bisa Mas Suryo untuk share screen? Ya, makasih. Ini bakat juga Mas Yoga ini jadi MC. Sudah terlihat, tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian oleh Pak Deputi. Yang pertama, pelamar prioritas apa itu pelamar prioritas? Prioritas itu ada untuk formasi guru, lalu ada untuk formasi tenaga kesehatan. Nah, pelamar tenaga kesehatan ini menyisakan persoalan tahun lalu kita coba selesaikan di tahun 2024 ini yang menjadi prioritas. Salah yang tahun lalu menjadi persoalan lalu kita selesaikan di 2024 itu menjadi prioritas. Itu ada D4 bidang pendidik yang dinyatakan lulus lalu kemudian tidak bisa melanjutkan kelulusannya. Lalu kemudian untuk guru itu ada pelamar prioritas masih menyisakan P1. Nah, P1 ini terakhir 2024, 2025 sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi untuk prioritas yang P1 ini. Ini tahun 2024 terakhir. Nah, lalu untuk yang berurutan berikutnya, skala prioritas XTHK2 terlebih dahulu secara kelulusan nanti, lalu kemudian ada non-ASN yang terdata di database BKN, lalu apabila formasi masih kosong akan diisi kelulusannya oleh non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, keempat ini dengan catatan harus aktif. Jadi tidak bisa kalau tidak aktif sudah tidak diperkenankan karena dianggap sudah tidak ada kebutuhan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah yang tidak terdata di database BKN bisa melamar? Bisa. Poin nomor 4, non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, teman-teman ini bebas melamar sebagai bagian dari solusi untuk penyelesaian non-ASN.
Nah, apabila teman-teman yang sudah melamar dan mengikuti tahapan seleksi sampai akhir, lalu kemudian teman-teman anak ASN ini tidak mendapatkan formasi, ini bisa dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, seperti apa P3K paruh waktu? Amanat undang-undang akan disusun PP, lalu akan disusun permen. Nah, kita tunggu, ini sedang berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat PP dan Undang-Undang 20 akan segera keluar. Lalu berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sejak hari ini kita sosialisasikan tanggal 30, lalu berikutnya kami undang Bapak Ibu sekalian, mungkin ada surat berikutnya untuk tindak lanjut dari sosialisasi ini untuk dilakukan penyerahan atau pengambilan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan P3K. Nah, akan dilakukan tanggal 30 di Gerhadi Syahid Jaya, seperti biasa, seperti CPNS waktu itu. Lalu kemudian khusus teman-teman di Papua akan dilakukan pada tanggal 2 September di Hotel Claro Makassar, supaya tidak terlalu jauh. Sekaligus kita juga akan melakukan Monef, termasuk yang seleksi guru. Nah, lebih teknis Bapak Ibu untuk diskusi dan sebagainya. Ini tim PSI dari kami sudah ada. Lalu untuk pusat bisa dengan saya atau dengan Mas Wada, Mbak Maudi, lalu dengan Papua yang Papua ada Mas Haris, ada juga Mbak Fatimah untuk Sultang dan beberapa daerah di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian di daerah mestinya sudah paham dengan PSI kami. Nah, bisa komunikasi langsung atau kita tunggu diskusi di Hotel Sahid supaya lebih bebas kita diskusinya seperti apa penyelesaian ASN ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, Mas Yoga kami kembalikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi nanti kami tunggu Bapak Ibu sekalian untuk pengambilan keputusan Menteri terkait dengan penetapan formasi P3K 2024. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi bahwa untuk mencatat waktu dan tanggal penyerahan Kepmen tentang penetapan formasi PPPK. Bahwasanya juga tadi sudah disampaikan arahan dari Pak Deputi, formasi PPPK sudah ditetapkan dan sudah siap dibagikan kepada Bapak Ibu sehingga perubahan sudah tidak dimungkinkan lagi dan Bapak Ibu juga tergantung timeline PKN tergantung dengan pembagian Kepmen ini. Semoga bisa dicermati dan menjadi pegangan Bapak Ibu ya dalam melaksanakan pengadaan P3K ke depan. Bapak Ibu, saya barusan mendapatkan informasi bahwasannya terkait kebijakan mekanisme seleksi PPK ternyata sudah tersedia pada JDI Haminpan. Bapak Ibu bisa akses semudah membuka gadget masing-masing, lalu ketik di Google dengan kata kunci JDI Haminpan, kemudian masukkan kata kunci Kepmen 347, Kepmen 348, atau Kepmen 349 pada laman jdih.minpan.go.id. Materi narasumber nanti akan kami olah terlebih dahulu sebelum didistribusikan melalui website minpan.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa pantengin terus website kami untuk mengintip informasi-informasi terbaru terkait pengadaan ASN maupun menunggu materi dari narasumber yang akan kami unggah di sana. Detail informasi lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa koordinasikan dengan penanggung jawab regional atau PIC instansi kami masing-masing, termasuk juga jika ada pertanyaan pada kebijakan mekanisme seleksi PPPK, Bapak Ibu bisa konsultasikan dengan para PIC kami di Pokja Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur atau nama kerennya Pokja Formasi. Nah, atau bisa juga dikonsultasikan pada nanti pertemuan penyerahan Kepmen di Jakarta dan di Makassar. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka selesailah acara sosialisasi kebijakan pengadaan PPKPK tahun 2024. Menutup acara ini, kami berterima kasih atas partisipasi dan kehadiran yang tertib dari Bapak Ibu sekalian. Jika sekiranya ada penyampaian ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mewakili tim menyampaikan mohon maaf. Semoga diberikan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan ASN kita semua tahun 2024.